Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mampir untuk menonton video kami. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai gangguan seksual atau sexual disorder. Setiap orang memiliki hasrat dan fantasi yang berbeda-beda dalam aktivitas seksual yang normal. Dan kapan orang dikatakan abnormal? Orang dapat dikatakan abnormal apabila dalam hasrat atau fantasi seksual mereka mengalami kelainan, atau hasrat dan fantasi seksual dapat membahayakan serta merugikan dirinya dan orang lain. Apa saja gangguan seksual itu? Gangguan seksual yang dapat dikategorikan sebagai abnormal ada 3, yaitu yang pertama ada gangguan identitas gender, kemudian yang kedua ada parafilia, dan yang ketiga ada disfungsi seksual. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu gangguan identitas gender. Apa itu gangguan identitas gender? Gangguan identitas gender merupakan ketidakpuasan seseorang terhadap jenis kelamin yang mereka miliki, yaitu adanya perasaan tidak nyaman dengan jenis kelamin yang dimiliki atau adanya perasaan tidak cocok dengan peran gender dari jenis kelamin yang dimiliki. Adapun penyebab dari gangguan identitas gender ini belum kami temui secara spesifik. Nah, dari referensi yang kami baca, gangguan identitas gender ini bisa disebabkan oleh faktor biologis, yaitu berkaitan dengan hormon. Dan penyebab selanjutnya ialah bisa dikarenakan lingkungan dan psikologisnya. Adapun karakteristik dari orang dengan gangguan identitas gender ini diantaranya adalah: pertama, mereka merasa bahwa dirinya adalah orang yang berjenis kelamin berbeda dengan dirinya saat ini. Yang kedua, tidak menyukai pakaian dan aktivitas yang sesuai dengan jenis kelamin mereka. Selanjutnya, bukti anatomi mereka tidak membuat mereka merasa bahwa mereka adalah orang dengan gender yang dilihat orang lain pada mereka. Dan yang keempat, keinginan kuat mempunyai teman bermain dari gender lawan jenis, di mana biasanya pada usia anak-anak lebih tertarik untuk mempunyai teman bermain dari gender yang sama. Pada remaja dan orang dewasa dapat diidentifikasikan bahwa mereka berharap menjadi sosok lawan jenisnya, berharap untuk bisa hidup sebagai anggota dari gender lawan jenisnya. Umumnya bila ada ketertarikan dengan sesama jenisnya, dianggap ketertarikan tersebut pada dasarnya heteroseksual. Dan ciri-ciri atau kriteria dari gangguan identitas gender ini ialah: yang pertama, identifikasi yang kuat dan menetap terhadap lawan jenis. Selanjutnya, pada anak-anak terdapat 4 atau lebih dari ciri-ciri, yaitu yang pertama, berulang kali menyatakan keinginan untuk menjadi atau memaksakan bahwa ia adalah lawan jenis. Yang kedua, lebih suka memakai pakaian lawan jenis. Yang ketiga, lebih suka berperan sebagai lawan jenis dalam bermain atau terus-menerus berfantasi menjadi lawan jenis. Selanjutnya, lebih suka melakukan permainan yang merupakan stereotip lawan jenis. Dan juga lebih suka bermain dengan teman-teman lawan jenis. Pada remaja dan orang dewasa, terdapat simptom-simptom seperti keinginan untuk menjadi lawan jenis, berpindah ke kelompok lawan jenis, ingin diperlakukan sebagai lawan jenis, dan keyakinan bahwa emosinya adalah tipikal lawan jenis. Rasa tidak nyaman yang terus-menerus dengan jenis kelamin biologisnya, atau rasa terasing dari peran gender jenis kelamin tersebut.
Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu mengenai parafilia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang parafilia, di mana parafilia ini adalah sekelompok gangguan yang mencakup ketertarikan seksual terhadap objek yang tidak wajar atau aktivitas seksual yang tidak pada umumnya. Fetisme. Fetisme adalah ketergantungan pada benda-benda mati untuk menimbulkan gairah seksual. Kemudian ada fetisme transvestik. Apabila seorang laki-laki mengalami gairah seksual dengan memakai pakaian perempuan, meskipun ia tetap merasa sebagai lelaki, maka kondisi ini disebut sebagai fetisme transvestik atau transvestisme. Kemudian ada pedofilia dan incest. Pedofilia merupakan istilah yang merujuk pada orang yang mengidap gangguan seksual berupa nafsu seksual terhadap anak-anak atau remaja berusia di bawah 14 tahun. Incest dicantumkan dalam DSM IV-TR sebagai subtipe pedofilia. Adalah hubungan seksual antar kerabat dengan yang dilarang untuk menikah. Kemudian ada voyeurisme. Voyeurisme adalah kondisi di mana seorang memiliki preferensi tinggi untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan melihat orang lain yang sedang tanpa busana atau sedang melakukan hubungan seksual. Kemudian untuk selanjutnya ada eksibisionisme. Eksibisionisme adalah preferensi tinggi dan berulang untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan memamerkan alat kelamin kepada orang yang tidak dikenal yang tidak menginginkannya. Dan juga untuk berikutnya froteurisme. Froteurisme adalah gangguan yang berkaitan dengan melakukan sentuhan yang berorientasi seksual pada bagian tubuh seseorang yang tidak menaruh curiga akan terjadinya hal itu. Dan selanjutnya sadisme seksual dan masokisme seksual. Sadisme seksual adalah preferensi kuat untuk mendapatkan atau meningkatkan kepuasan seksual dengan menimbulkan rasa sakit atau penderitaan psikologis seperti dipermalukan pada orang lain. Sedangkan masokisme seksual adalah preferensi kuat untuk mendapatkan atau meningkatkan kepuasan seksual dengan menjadikan diri sendiri sebagai subjek rasa sakit atau kondisi dipermalukan. Kedua gangguan ini terjadi dalam hubungan heteroseksual dan homoseksual. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai disfungsi seksual. Disfungsi seksual ini terjadi ketika seseorang memiliki masalah untuk menikmati hubungan seksual. Hal ini bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja, baik pria atau wanita. Ada beberapa hal yang menyebabkan disfungsi seksual, seperti stres, trauma, memiliki masalah psikologis, diabetes, jantung, penggunaan alkohol, hingga obat-obatan tertentu. Disfungsi seksual tergolong ke dalam 4 kategori. Di antaranya yang pertama, kurangnya hasrat seksual. Kurangnya hasrat seksual ini terjadi ketika seseorang kurang tertarik pada seks. Yang kedua, gangguan gairah. Ini terjadi ketika seseorang tidak mampu terangsang atau bersemangat secara fisik selama aktivitas seksual. Yang ketiga, gangguan orgasme, di mana gangguan orgasme ini terjadi ketika seseorang tidak merasakan klimaks atau orgasme yang lambat. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, gangguan nyeri, yaitu gangguan nyeri yang disebabkan pada saat berhubungan intim. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.